Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram syahidina ilana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanalladzi khairu minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin wa jami'i badil ihsan insyaallah. وإلى روح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وجداتنا وجداتنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات بمشرق إلى مغارب الرياض وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأفاض علينا من بركاته وأمدنا بمدد برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه الأنبياء المرسلين والأولياء العارفين وجميع عباد الله الصالحين وسلم. ونفع هذا الكتاب الشريف أبو حمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadratil mukarramin Ustadz Halim Ulama sebutan qaul taati, para hadirin hadirat jamaah salat subuh sebutan qaul berjahaki. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayah ibad kaul sareng panjenengan iparingi keringanan kangge melangkah menuju ke masjidipun Allah Subhanahu wa taala nglaksanakaken kewajiban kaul sareng panjenengan jika dinten salat subuh kanthi berjamaah. Mudah-mudahan peparing kadinten terus senantiasa dikaruniakan kalau sareng panjenengan sehingga kalau sareng panjenengan digolongkan dari orang-orang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau sareng panjenengan bisa manut dan setuju perintah sareng Rasulullah, bisa jawaki budak puasa elarang sareng Rasulullah sehingga kalau sareng panjenengan mulai syafaatipun kelak fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin sebutan kula majaki nerusaki keterangan sampun disebutake sareng musannif fa'lam mukawruwa sapa sira al-anah ing dalem saiki bi taufiqillah kelawan taufik Allah
annal hasilah isa temenikang hasil minal jumlati saking jumlah sab'a aqabatin iku itu piro-piro aqabah, piro-piro tingkatan. Para bapak serta kena menjaki dari keterangan awal sampai makin jadi toh, maka sareng musannif perlu keoningin kelaban taufik Allah, kelaban pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesimpulan dari jumlah keterangan-keterangan dari awal kadinto epangki bede telok undakan, bede telok tahap, bede petok tahapan. Kalau sareng panjenengan sedaya itu menuju ke Allah Subhanahu wa taala, kangkui bisa taqarruban ila Allah taala niku bede petok tahapan, bede petok napa pada bi anda tahapan demi tahapan sebenjang petok kali. Sepertama aqabatul ilmi, dasar keangkui bisa menuju ke Allah Subhanahu wa taala waktu akaduan ilmu. Nomor 2 aqabatut taubah adalah andana tahapan adalah tahap taubat karena senantiasa sekali toh mudah tergelincir, mudah salah, mudah keliru menuju ke Allah taala Maha suci, maka berangkat ke dalam kebenaran saja jika ditakalakan mentaubati diri kembali ke Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat seketika diusahakan mensucikan kembali. Kemudian nomor 3 untuk aqabatul awal menuju ke Allah Subhanahu wa taala ini penuh rintangan, banyak rintangan. Maka tahapan rintangan-rintangan bisa diupayakan, bisa menghadapi, bisa menyelesaikan dari rintangan-rintangan, bisa keluar dari segala macam rintangan. Kemudian nomor 4 adalah aqabatul awarid, adalah tahapan menuju banyak pencegahan, dicegah, dirintangi. Nabi lampun bisa keluar dari ketiga iya. Maka nomor 5 adalah aqabatul bawaid, adalah tahapan menuju penyemangat untuk membangkitkan kembali sampun penuh dengan rintangan, halangan maka ada penyemangat kembali untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 6 adalah aqabatul qawaid, adalah tahapan merosak. Dan nomor 7 adalah aqabatul hamdi wasyukri, itu tahapan memuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi tamamiha yatimmu kitabu minhajul amidin ilal jannah. Kelaban kesempurnaan 7 tahapan kisah, maka menjadilah sempurna kitab Al-Imam Ghazali saya parinya minhajul amidin ki orang-orang ahli ibadah ilal jannati maring surga Allah. Jadi tahap demi tahap untuk menuju ke Allah bisa balik oleh dari surga. Bagaimana surga dimin adalah tempat dihuni yang ditinggali seikan nengin sareng Nabi Allah, Nabi Adam, sareng kalau sareng panjenengan yang kemudian ditugasi sama Allah Subhanahu wa taala dadi khalifah nang bumi. Nah, dadi khalifah itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tahapan-tahapan seawal kala kita kangku menyelamatkan dari ujian-ujian yang pada akhirnya endingnya pada akhir itu ambil oleh dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah merupakan tempat sekal, tempat sesungguhnya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala.
Wa nahnu utawi kita al-ana ing dalem saiki natatabba manun bureni sapa ingsun hadhil aqobati ing ikilah pira-pira undakan bisyarhin kelawan penjelasan mujizin kang ringkes mujazil labdi kang ringkes labate mustamilin tur kang mengkuh alan nukati ing atase pira-pira anggitan al maksudati pira-pira anggitan kang lembut al maksudati kang dan sejo min hadis sya'ni saking ikilah tingkah. Jadi semakin sareng musannif itu akan diurai lebih jelas setelah muqaddimah itu ampun diberikan gambaran bahwa nang kitab itu ada aqobatul ilmi, aqobatul taubah, aqobatul awai, aqobatul awarid, aqobatul bawa'is dan aqobatul qawati ditutup kalaban aqobatul hamdi wa syukri. Dan ini sareng musannif akan dirinci lebih jelas, lebih detail dari awal kullun minhuma fi babin mufradin insyaallah azza wa jalla wa subhanahu wa ta'ala waliyut taufiq wa tasdid bimandihi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim walilan iku merintai walilan iku kudu waliyut taufiq zat kang merintai pitulung wa tasdid lan benderaken bimandihi kelawan paring nikmati Allah wala haula lan ora daya iku maujud wala quwwata lan kekuatan iku maujud illa billahi angin kelawan Allah al-ali kang luhur al-azim kang agung. Al-aqabatul ula utawi aqabah kang awal wa hiya aqabatul ilmi utawi aqabatul ula iku aqabatul ilmi fa aku muka ngucap sapa ingsun wa billahi lan iku kelawan Allah at-taufiq utawi taufik ya talibal khalas wong kang nyupri selamat wal ibadati lan ibadah alaika tepono sapa sira awalan ing dalem kawitane waffaqaka muka paring pitulung ka ing sira Allah sapa Allah bil ilmi kalawan ilmu fa innahu muka sak temene taufiqillah al qatbu iku punjer wa alaihi lan iku ing atase taufik al madaru utawi nggon hubungan wa lam lan ora sapa sira annal ilma ing sak temene ilmu wal ibadati lan ibadah jawharane iku suca karone li ajlihi makrono arani ilmu lan ibadah kana tinemu kullu ma apa saben-saben barang taro kang ningali sapa sira wa tasma'u lan mireng sapa sira min tasnifil musannifin saking ngarangi pira-pira wong kang ngarang. Jadi perlu ingin bagi kalau sareng panjenengan setuju pesannya Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya ilmu dan ibadah ini termasuk dua mutiara, dua barang yang sangat berharga. Mutiara dengan sangat berharga. Li ajlihi maka kullu ma tara. Kalau berilmu dan ibadah maka akan terdapat seluruh penapa sahabatun kaulah keoningin seluruh penapa seepereng dari karangan-karangan para musannif. Jadi para musannif, para ulama terdahulu jadi itu memberikan penjelasan sampai ngarang kitab yang semuanya adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis sampai banyak karangan-karangan kitab-kitab jadi itu menambi kompilasi sangat banyak
Syekh Kadima di dalamnya itu menjelaskan bagaimana kalau sareng panjenengan kadin itu bisa melaksanakan kehidupan kadin itu sesuai kelaban aturan-aturan keagamaan, sehingga para ulama kadin itu mewanti-wanti dari kalau sareng panjenengan dengan ajakannya toreh ngaji malah bener karena dengan mengaji dengan belajar mereka akan dituntun sareng para ulama. Sekarang para ulama kan itu sebagai penerus dari kanjeng Nabi. Bareng alat saya dituntun sareng ulama, ya berbekal dari panapa saya sampaikan kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad diutus sareng Allah Subhanahu wa taala beriku pikan itu. Jika kui menuntun umat manusia. Jadi karena nungitunya jadi adalah bebas terhampar pada bumi, maka diberikanlah aturan-aturan. Jadi itu tetap mengikuti aturan-aturan dari Allah. Bani sekar betibi, menabi sekar betibi, maka tak akan menemukan kenyamanan, keharmonisan ketika hidup di dalam dunia. Maka itunya mun sekar betibi sekuat gak itu semenguasai pada sareng hutan pada dengan hutan pada dengan ialas saya rasa berkuasa dengan hutan adalah saya kuat saya terkenal macan dah mun sampai neng itu nyemenusa gak itu tak beri aturan maka tak ubahnya kehidupan dunia gak itu pada kehidupan hewan jadi dengan ilmu dengan ibadah maka seluruh sebatan kaul sareng panjenengan gak dinto jumpai koningin eberengki nikah didasari dari karangan-karangan musannif wa ta'limil muallimin bencara belajar orang-orang saya belajar wa wa'dil wa'idin dan pituturi pira-pira kang mituturi mendapati petuah-petuah mau'izah dari orang-orang sabaring mau'izah wa nadrin nadirin cara meningali cara berpikir dari orang-orang seahli berpikir li ajlihi ma unzilat al-kutub karena ilmu karena ibadah maka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan wa ursilat ar-rusul seluruh utusan diutus bal li ajlihi ma khuliqatis samawati wal ardh karena ilmu dan ibadah itu diciptakanlah langit dan bumi wa ma fihin dan segala yang ada di langit segala yang ada di bumi minal khalqi dari seluruh penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langit, setiap bumi, dan seluruh isinya, seluruh makhluk nikah Allah taala dibekali kelaban ilmu. Dengan ilmu diharapkan diamalkan yang kemudian jadi ibadah. Wa ta'ammal lan ngangen-ngangen sapa sira ayatain ing ayat nuru fi kitabillahi azza wa jalla ihdahuma qawluhu jalla dzikruhu Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Kalau sareng panjenengan diajak merenung, diajak mikir. Allah Ta'ala itu menciptakan petok langit. Kalau sareng panjenengan kita atau manoning langit. Coba kenapa sebenarnya kalau sareng panjenengan niki kocak langit padang biru. Iki melangit iki di atas. Tak pernah oning. Cuma melihat dari jauhan saya tahu bentuk seseorang ini kekatin apa. Untuk orang-orang tertentu mungkin saya baca langit itu planet dalam pelajaran sekolah baca planet apakah ini saya baca langit jika bisa sampai depan sampai mau dingin
Nah di dalam ayat disebutkan petok itu menurut sebagian ahli tafsir langit itu benih petok ya atas 6 lema 6 hari 6 pas petok benih petok sekali benih petok bener belu mare petok bah belu jadi langit itu sungguh benih petok kaya petok gak itu di zaman Al-Quran diturunkan merupakan angka sebanyak jadi artinya langit gak itu banyak non saya artinya langit gak itu planet jika dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka orang-orang ilmuwan jadi itu makanya itu sudah menemukan pada 11 planet bahkan ada salah satunya bisa dihuni manusia jadi menabi pun itunya gak ada tapi menurut para ilmuwan gak ada itunya gak ada terlalu banyak orang maka disiapkan menghuni salah satu planet ya sebadah kocaan langit Yunus yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala syai'in itu tiaki langi sejumlah petok sesuai agak itu tiaki bumi ben sesen ekon nikah manusia saja oning ja Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa mulai kenal de Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu mesti ada yang menciptakan beda saabadi jadi depak ke gunung ningali gunung kita tak mungkin bah merubah di TV mesti ada yang menciptakan menawi sahabat lagi gunung raja seketika iya bah merasa senompokkan didi letak masuk akal akhirnya dengan berzikir dengan berfikir akhirnya memberikan kesimpulan sebadah pencipta ketika sadar jaga kepada pencipta maka akan mengakui ya Allah keadaan maha kuasa Rabbana ma khalaqta hadza batila kenapa saya dicipta sama Allah Subhanahu wa taala dikasih sobung sia-sia nah orang semuncul di dalam pikir negara itu apa namanya mana menyadari ini kesombong sia-sia diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala maka orang itu sudah membuahkan kenapa saya pikir kenapa saya zikir saya akhirnya subhanaka faqina adzabannar maha suci Allah hebat engkau Allah Subhanahu wa taala mengetahui kehebatan Allah kemahakuasaan Allah kemudian menyadari kelemahan diri sedang sesombong penampak kalau seorang panjenengan setuju karena diminta tidak berwujud pada sombong kemudian Allah melahirkan menyadari kelemahan abadi subhanaka karena arwah lemah maka nyuon Allah Subhanahu wa taala faqina adzabannar ya Allah jaga aki kau lega dinto dari seksana apa yang neraka karena sembrono karena lemah kalau seorang panjenengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala salamun Allah Subhanahu wa taala gak lengkap wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum was samaa'a Allah taala huwallazi khalaqas samaa'a wal arda Allah taala ada tiaki langit ada tiaki bumi ben motoron ojan dari ojan gak itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan dari tumbuh-tumbuhan itu sebagai rizqan lakum jadi rezeki bagi kamu seorang panjenengan jadi sadar ketika iya nama Nabi kita gelem asma Allah taala kita gelem muncul ibadah kita gelem syukur dan dari kelemahan itu kemudian menyadarkan diri subhanaka faqina adzabannar ya Allah raksa aki jaga aki kau dekat itu jangan sampai melepuh ke dalam neraka masa ya Allah kau sareng panjenengan niki dicipta
pakin coba kebaikan seksa musuh kalau sareng panjenengan setuju ka tapi Allah taala ibadik sabak ngitunya kapan le bebali da Allah boleh musuh pakin seksa. Nah tentunya mudah-mudahan kipunten oleh kalau sareng panjenengan setuju ka itu tiaki sang Allah Subhanahu wa taala tetih kebulan tetih hamba seseongkudan sekali mau bagi dengan akhirat akan kembali da Allah Subhanahu wa taala bedah nengersana Allah Subhanahu wa taala sesuai kelaban kangkui memberikan dorongan penyemangat kalau sareng panjenengan menuju ke tiga ini adalah kelaban napa genjeren epon seseorang bagi orang-orang yang cinta ada Allah Subhanahu wa taala mereka tak areken dek genjer dek bersen. Yang terpenting bagi orang-orang arifin orang-orang sesama orang semarif pada Allah Subhanahu wa taala nikah oleh ridhona Allah. Nah menabi lampon ini itu disarang Allah setuju lagi lampon diserahkan sareng Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu sebetulnya berjaki mudah-mudahan kami sareng panjenengan setuju itu benar-benar detik hamba Allah seiridone sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga bagi bedah nengersahipun Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana alhamdulillah wa jalali jama'a Allahumma jal auladana wa dhurriyatana wa la taj'alna bayyahum ala siratin rabbana wanfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina rabbana hab lana min dhurriyyatina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al aziz wa ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.